Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti dari Prodi MPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan karakteristik kepemimpinan efektif. Pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut beberapa ilmuwan, di antaranya menurut George R. Terry. Pengertian kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam seseorang atau pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, menurut William J. Scott tahun 1962, berpendapat pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketiga, menurut Hemphill dan Kuhn tahun 1995, pengertian kepemimpinan adalah sikap individu yang memimpin berbagai kegiatan kelompok terhadap tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Keempat, menurut Rauch dan Behling tahun 1984, pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir terhadap pencapaian tujuan. Yang kelima, menurut Wesker dan Masaryk tahun 1961, adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu atau lebih. Yang terakhir, menurut P. Bighorst tahun 1935, menyatakan bahwa pengertian kepemimpinan adalah proses mendorong melalui interaksi yang berhasil dari perbedaan individu, pengendalian kekuatan seseorang dalam mengejar tujuan bersama. Fungsi kepemimpinan di antaranya ada fungsi instruktif, yaitu pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi. Cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah harus diperhatikan agar setiap keputusan dapat berjalan efektif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin mempunyai fungsi konsultatif, yaitu sebagai komunikasi dua arah, di mana komunikasi ini digunakan saat pemimpin hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dan memerlukan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, keputusan pun dapat diambil secara efektif dan maksimal. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi seorang pemimpin melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Ini perlu dan bagus dilakukan agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi menentukan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Yang keempat, fungsi delegasi, yaitu seorang pemimpin harus bisa mempercayakan seseorang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Hal ini sangat membantu pekerjaan pemimpin dalam mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemimpin dan anggota-anggotanya sangat diperlukan. Keenam, yaitu fungsi pengendalian. Pemimpin harus mampu
mampu mengatur aktivitas dari para anggota agar tetap terarah. Pemimpin harus bisa memberikan arah, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Untuk mewujudkannya, seorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Tujuan kepemimpinan diantaranya yaitu 1. Menjadi sarana untuk mencapai sebuah tujuan setiap individu ataupun organisasi dan yang lainnya. Yang kedua, sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan tersebut, memberi motivasi kepada orang lain, bawahannya, dan sub-sub bagian pada suatu lembaga. Keempat, mendorong orang yang dia pimpin untuk bekerja dengan percaya diri dan semangat. Pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen yang membantu memaksimalkan efisiensi dan untuk mencapai tujuan. Berikut poin-poin yang menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam suatu organisasi. Yang pertama, memulai inisiasi. Pemimpin di sini adalah orang yang memulai pekerjaan dengan mengkomunikasikan kebijakan dan rencana kepada bawahannya dari mana pekerjaan sebenarnya dimulai. Yang kedua, memberikan bimbingan. Di sini seorang pemimpin tidak hanya mengawasi tetapi juga memainkan peran untuk membimbing bawahannya. Bimbingan ini di sini berarti menginstruksikan kepada bawahannya bagaimana cara mereka harus melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menciptakan kepercayaan. Percaya diri, kepercayaan merupakan faktor penting yang dapat dicapai melalui apresiasi upaya kerja bawahan, menjelaskan peran mereka dengan jelas, dan memberi mereka pedoman untuk mencapai tujuan yang efektif. Yang keempat, membangun moral menunjukkan kesediaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan membuat mereka percaya diri sekaligus untuk menenangkan kepercayaan mereka. Yang kelima, membangun lingkungan kerja yang efisien membantu pertumbuhan yang sehat dan stabil. Yang keenam, koordinasi. Di sini koordinasi dapat dicapai melalui rekonsiliasi kepentingan pribadi dengan tujuan organisasi. Karakteristik pemimpin yang efektif. Kepemimpinan efektif adalah keterampilan manajerial dalam pelaksanaan kerja bersama. Seorang pemimpin diharapkan memiliki kecakapan teknis maupun manajerial yang profesional. Kecakapan teknis sesuai dengan bidangnya, sedangkan kecakapan manajerial menuntut perannya dalam memimpin orang lain. Ada 4 karakteristik atau syarat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurut Sunindia dan Widianti Diaju dalam Hakim 2003. Yang pertama, pemimpin harus peka terhadap lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan nasihat dari orang lain di sekitarnya. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya. Yang ketiga, pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya kepada organisasinya. Yang keempat, pemimpin harus mampu mengambil keputusan, harus pandai, cakap, dan berani setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan. Teori kepemimpinan berdasarkan ciri atau traits teori memberi petunjuk tentang ciri-ciri pemimpin, yaitu ini menurut Siagian 2003. Pengetahuan umum yang luas, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, kemampuan analitik, sifat inkuisitif atau rasa ingin tahu, keterampilan berkomunikasi secara efektif, kemampuan menentukan skala prioritas, rasionalitas, keteladanan, ketegasan, orientasi masa depan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa pemimpin harus memiliki keahlian dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan orang yang dipimpin. Keahlian ini terlihat dari sifat, watak, dan perilaku yang tercermin dalam setiap tindakan. Secara umum, seorang pemimpin yang baik harus memiliki beberapa karakteristik seperti tanggung jawab yang
seimbang, model peranan yang positif, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, memiliki pengaruh positif, mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, saya buka pertanyaan. Setelah ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.